Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Pesona 12. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan aja subscribe. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lainnya. Bagikan ke teman-teman yang lain biar apa? Biar teman-teman yang lain itu tahu apa yang kita ketahui mengenai hal-hal yang ada di video ini. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama, sama-sama belajar, sama-sama mempelajari mengenai resep aplikasi resep herbal HNI di bagian menu resepnya. Kemarin kita udah belajar bersama mengenai itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu menu juga yang ada di aplikasi resep HNI, namun yang akan kita bahas adalah di menu panduan. Lebih detailnya lagi, di video kali ini kita akan mencoba sama-sama belajar, kita akan belajar bersama, dan insya Allah kita akan sama-sama memahami mengenai bagaimana sebenarnya rumus meresepkan herbal HNI, atau gimana sih caranya kita itu merumuskan resep untuk mitra-mitra kita. Nah, sahabat-sahabat semuanya, yang perlu kita ingat sebetulnya adalah di produk-produk HNI ini, dari sekian banyak produk HNI ini, kita harus memahami bahwa kita bisa membaginya menjadi tiga bagian. Jadi kita pilah-pilah itu nantinya ada 3 bagian. Itu berdasarkan unsurnya. Jadi di dalam meresepkan herbal ini yang perlu kita ingat adalah herbal HNI itu terdiri dari 3 unsur. Produk dari sekian produk ini, itu kalau bisa kita kelompokkan berdasarkan unsur-unsurnya, itu terdiri dari 3 atau bisa kita pilah menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur hewani, yang kedua itu unsur nabati, yang ketiga itu adalah madu. Jadi ingat-ingat ada 3. Yang pertama adalah hewani, yang kedua adalah nabati, dan yang ketiga adalah madu. Contoh nih teman-teman, kalau di sini yang dicontohkan itu adalah penyakit wasir. Penyakit wasir itu resepnya, kalau kita berpedoman pada ini, cara merumuskan ini, jadi kan cara merumuskan ini harus ada dari ini ya, dari dari 3 unsur itu tuh harus masuk. Misal nih kalau penyakit wasir, hewaninya apa? Hewaninya tuh kita pakai gamat kapsul. Nabatinya apa? Nabatinya kita pakai biosir. Terus madunya kita pakai madu multiflora. Dan boleh ditambahkan dengan yang menunjang untuk kesembuhan penyakit wasir. Untuk menambahkan ini berarti teman-teman harus mengetahui dulu produk ini fungsinya buat apa, khasiatnya buat apa, itu harus mempelajari itu dulu. Nah, di sini kita hanya mempelajari cara merumuskannya saja. Nah, teman-teman, kembali lagi kita fokus ke hewani, nabati, sama madu. Sebenarnya produk-produk di HN itu yang dari unsur hewani itu apa aja? Yang pertama itu yang mengandung unsur hewani itu adalah gamat. Kenapa gamat? Karena dia dari tripang emas. Yang kedua adalah dipsqua. Dipsqua kan minyak hati ikan. Jadi dia dari hewani. Yang selanjutnya adalah EGM. EGM jelas dia susu kambing. Jadi dia dari hewani juga. Nah, kalau nabati itu kayak biosir. Biosir kan dari daun ungu. Terus magavit dari kunyit. Terus bilberry, diabectrax, dan lain-lain. Pokoknya yang nabat ini yang dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang selanjutnya tuh yang madu. Kalau madu di HNI itu kayak, jadi kalau madu itu jenis-jenis madu asli itu kan ada 3 ya. Madu asli, madu habat, sama madu pahit. Terus ada juga madu SJ, es jaga, madu es jaga. Terus kalau seperti
extra food seperti sari kurma, date sirup itu kita kategorikan sebagai dari madu. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin meresepkan herbal HNI, teman-teman harus memahami dulu 3 unsur itu. Jadi teman-teman harus memasukkan dari madu, dari hewani, dan dari nabati. Nah, jangan sampai sinerginya kurang pas. Sinerginya kurang pas itu nanti kedepannya hasilnya jadi nggak maksimal. Kalau itu nanti kita bahas di yang berikutnya. Di berikutnya itu nanti ada di panduan itu ya, ada yang namanya rukun penyembuhan. Ini kita bahas sekalian aja rukun penyembuhannya. Ini kita bahas sekilas untuk rukun penyembuhan. Nah, kenapa tadi sinerginya harus pas? Karena di dalam rukun penyembuhan ini di yang nomor 4 itu ada yang namanya dosis yang mencukupi. Dosis yang mencukupi itu sangat menunjang sekali untuk kesembuhan yang lebih maksimal, untuk kerja herbal yang lebih maksimal. Oke teman-teman, sementara untuk cara meresepkan herbal pembahasannya sampai sini dulu. Kalau teman-teman ada yang masih bingung atau butuh ditanyakan, silakan aja teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti insya Allah akan kita bahas, akan kita jawab satu persatu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, terus di like, di share ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.